fuck my love. You might fuck my love. You might call my love. Love gon' set me up. Bitch gon' set me up. Don't retaliate. Halo guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Kali ini kita akan membahas Boruto anime episode 294 yang berjudul Tanda Luka. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Let's check it out. Setelah kebangkitan lagi Boruto dari kematiannya setelah sebelumnya Boruto dibunuh oleh Kawaki, Boruto pun langsung dibawa ke laboratorium untuk diperiksa oleh Amado dan Katasuke. Di situ mereka semua tercengang karena Boruto seperti tidak mengalami apa-apa. Bahkan Boruto seperti dalam keadaan sehat seperti biasanya. Di sini Amado pun menanyakan, "Maksudmu kau dibangkitkan lagi dengan memakai karma?" Boruto hanya menjawab, "Begitulah kata Momoshiki. Aku tidak heran kalian tidak percaya padaku." Tampaknya sekitar 82% data Momoshiki sudah selesai dimasukkan ke dalam tubuhku. Dan ternyata dia memasukkan sisa 18% untuk membangun bagian tubuhku yang hancur. Katasuke pun menjawab, "Astaga, ya karena mereka bisa mendigitalisasi komponen daging mereka sendiri, kurasa mengubah data itu menjadi komponen orang lain bukan hal yang mustahil." Walaupun betapa gila kedengarannya, Amado hanya menjawab, kalau Boruto sampai mati, Momoshiki akan kehilangan wadahnya dan jiwanya akan musnah. Bahkan seorang Otsutsuki tidak bisa membuat omelet tanpa memecahkan telur kan? Jadi Momoshiki mengorbankan bagian dari dirinya untuk menyelamatkan Boruto dan menghindari kematian. Sai pun mengatakan, tapi walaupun jiwanya masih utuh, itu artinya Momoshiki masih kekurangan data untuk membangun tubuhnya. Begitu bukan? Katasuke menjawab, "Iya, malahan karena dia tidak akan pernah mendapatkan data itu lagi, dia tidak akan bisa bangkit kembali, bukan?" Amado menjawab, "Jadi sepertinya ini sebuah nasib baik menurutmu. Tapi masalah di mana dia sewaktu-waktu mengambil alih kesadaran Boruto itu masih ada. Kita masih tidak punya solusi permanen untuk hal itu." Boruto hanya terdiam, lalu kemudian Katasuke mengatakan, "Tapi obat itu lebih efektif dari dugaanku. Selama dia terus memakainya, kita pasti bisa menahan penguasaan Momoshiki dalam jangka panjang." Boruto langsung membantah, "Tidak, aku tidak butuh obat itu lagi." Katasuke pun langsung kaget dengan perkataan Boruto. Boruto menjawab, "Bagaimana menjelaskannya ya? Aku merasa ada sesuatu yang berubah pada diriku. Sulit untuk bisa mendeskripsikannya. Aku merasa jika kalau aku bisa memakai kekuatannya dengan jauh lebih baik sekarang." Di sisi lain, Sasuke datang ke tempat Shikamaru dan dia mengatakan, "Aku sudah punya informasi tentang soal keberadaan kode." Sasuke mengatakan jika kode berada di salah satu fasilitas kultus Boro. Shikamaru pun menjawab, "Salah satu fasilitas kultus Boro? Bukankah kita sudah menghancurkannya?" Sasuke menjawab, "Ada bangunan tersembunyi di ujung negeri salju, di area yang dianggap tabu oleh para penduduknya. Sepertinya itu sebuah fasilitas rahasia yang bahkan hanya diketahui oleh beberapa petinggi kultus mereka saja. Sepertinya mereka melakukan ritual yang tidak manusiawi berupa eksperimen manusia dan tanpa diketahui Kara, bahkan penelitian ilmiah alat-alat ninja. Di sisi lain, itu juga sebuah fasilitas untuk membuang Shaibok yang diperintahkan oleh Jigen untuk dihancurkan." Shikamaru pun langsung kaget mendengar perkataan Sasuke itu dan menjawab, "Begitu ya, kedengarannya cukup mencurigakan. Apa ada bukti kuat kode berada di sana?" Sasuke hanya menjawab, "Tidak ada yang sangat pasti, tapi di sana ada kenalan kode yang bernama Bug." Shikamaru pun langsung memutuskan, "Oke, baiklah, aku akan perintahkan penyelidikan karena kita tidak punya petunjuk lain." Sasuke pun mengatakan, "Aku dengar soal Kawaki. Apa itu benar?" Shikamaru pun hanya menjawab, "Iya, dia membunuh Boruto. Bahkan walaupun itu demi menghentikan Momoshiki, dia melakukannya tepat di hadapanku dan Naruto. Untungnya Boruto ternyata baik-baik saja. Tapi orang yang lain yang tahu soal ini adalah Ino, Sai, Amado, dan Katasuke. Kami masih memutuskan bagaimana tindakan ke depannya." Sasuke hanya menanyakan, "Di mana Boruto?" Shikamaru pun menjawab, "Dia pasti bersama teman-temannya, termasuk Sarada. Pergi temuilah mereka." Sasuke pun pergi untuk menemui Boruto dan teman-temannya. Sedangkan di fasilitas Boro, Eida menggunakan mata sendriganya untuk memperhatikan dan juga mendengarkan percakapan dari Shikamaru dan juga Sasuke. Eida mengatakan, "Begitu ya, jadi itu yang terjadi. Bersyukurlah kode, korban ekor 10-mu yang berharga, Boruto, ternyata masih hidup. Dia dibangkitkan dengan memakai karma Momoshiki." Kode pun kaget, "Kau serius? Dibangkitkan?" Lalu di sini Daimon mengatakan, "Hai Kode, mungkin jadi kayak zombie kali ya." Tapi di sini Eida mengatakan, terlebih lagi bersamaan dengan itu, sepertinya sisa data karma yang ada telah ikut dibongkar. Artinya Boruto sekarang adalah Otsutsuki sepenuhnya. Kode hanya terdiam mendengar hal itu. Eida melanjutkan, "Entah bagaimana mereka melakukan pertukaran yang tidak bisa kulihat secara langsung dengan pandangan sendriganku. Aku penasaran apakah dia bisa berkomunikasi dengan Momoshiki, mungkin di semacam alam spiritual.
Kode pun menjawab, tidak bisa dilihat itu terlalu meremehkan, tapi aku terima keberuntungan kecil itu. Kurasa memang sudah ditakdirkan begitu. Aida hanya mengatakan, kau beruntung Boruto masih hidup. Tapi aku jujur saja, sudah muak dengan tindakan nekat yang kau lakukan. Kau terlalu berlebihan. Khususnya kau memakai adikku tanpa seizinku. Kode pun menjawab, bukankah aku tidak punya pilihan lain? Aida hanya mengatakan, dengar, tugasmu adalah membawa Kawaki kepadaku. Dan sebagai balasannya, aku akan membantumu mendapatkan kekuatanmu kembali untuk memenuhi tujuanmu sendiri. Karena dengan kondisimu saat ini, kau tidak berguna bagiku. Namun, jika kau menentukan bahkan setelah kau mendapatkan kekuatanmu kembali, kau masih tidak berguna, tidak becus atau jadi penghalang, kami berdua tidak akan segan untuk menyingkirkanmu. Anggap ini sebagai peringatan. Kode tidak bisa mengatakan apa-apa setelah mendengar hal itu. Kode hanya menjawab, maksudmu kita ini bahkan bukan rekan. Sedihnya. Lalu kemudian Aida mengatakan, begitulah bisnis. Jika kau tidak memberikan hasil, kau bahkan akan kehilangan hubungan menyedihkan ini. Kode pun hanya mengatakan, bukankah aku sudah bilang kalau aku sudah ambil langkah untuk berjaga-jaga, yang tersisa adalah waktunya saja. Ternyata Kode sudah menempatkan tanda cakar di leher Shikamaru tanpa diketahui oleh siapapun. Shikamaru pun terlihat langsung masuk ke dalam satu tempat khusus, di mana di situ sudah ada Amado. Di sini Shikamaru pun menanyakan, jadi bagaimana dengan Boruto? Amado hanya menjawab, awalnya kedengarannya mustahil, tapi buktinya ada di sana. Analisa darahnya sesuai dengan penjelasan yang dia berikan. Lalu kemudian Shikamaru menanyakan lagi, dan Momoshiki, apa kita bisa yakin kalau dia tidak bisa bangkit kembali? Amado hanya menjawab, ya 100% mustahil. Dan itulah bahasan Boruto anime episode 294. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih.